Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan perkenalkan, nama saya Rahmat Agung Arianto dengan NIM 124240052. Saya di sini berasal dari kelas Desain Manajemen Jaringan Komputer SIC. Di sini saya mendapatkan tugas utama yaitu membuat jaringan komputer menggunakan routing RIP dengan topologi seperti ini. Oke, langsung saja kita mulai. Yang pertama-tama kita lihat ini terdiri dari 6 router. Router 1, router 2, router 3, router 4, router 5, router 6. Dan terdapat 4 PC. Untuk menghubungkan antara PC 1 dan PC 4 dengan ketentuan tugasnya, kita harus memakai routing dinamis yaitu routing RIP. Oke, tidak perlu berlama-lama, kita lanjut langsung ke Cisco-nya. Pertama-tama kita membuat yaitu topologi seperti ketentuan dalam tugas. Kita cari dulu router untuk membuat 6 router seperti ketentuan pada tugas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Setelah memasukkan 6 router ke dalam ini Cisco-nya, lalu kita masukkan 4 PC seperti topologi dalam tugas. 1, 2, 3, 4. Lalu kita langsung hubungkan saja antar router dengan kabel. Kalau kalian pusing, kalian bisa langsung menggunakan kabel petir ini. Karena kabel petir ini menyesuaikan port yang sesuai di antara device-device yang tersedia. Langsung saja hubungkan. Ini juga masuk hubungkan. Ini juga hubungkan. Ini lalu hubungkan. Karena ini portnya yang tersedia bawaannya itu cuma 2 dan ini udah dipakai, jadi kita harus menambahkan 1 port lagi untuk menghubungkan antara router 8 dan router 11 ini. Pertama kita matikan dulu, kita pilih yang PT router NIM 1S, langsung kita taruh dan kita nyalakan kembali. Ulangi langkah di router 11. Matikan, lalu taruh dan nyalakan kembali. Lalu kita hubungkan kembali dengan kabel petir ini. Setelah router sudah saling terhubung, kita hubungkan router dengan PC. Sama, bisa pakai kabel petir dan langsung hubungkan saja. Oke, topologinya udah tersedia di sini. Lihat dari kabel-kabel ini masih belum terhubung karena masih merah. Dan kalau sudah terhubung nanti ini akan berubah menjadi hijau. Oke, langsung saja. Langkah selanjutnya adalah masukkan IP. Sesuai dengan ketentuan tugas, IP untuk gateway-nya yaitu 192.168.1.1. Ini akan ditaruh di router yang menghubungkan PC 1. Kalau langsung saja kita taruh. Kita lihat dulu ini antar PC dan router dihubungkan dengan kabel apa. Ini FA00 dan FA0. Berarti kita taruh di config FA00, lalu kita on-kan dulu terlebih dahulu. Ini kita masukkan 192.168.1.1. Mengapa tidak titik kosong? Karena kosong itu adalah NA dan NA tidak bisa dipakai. Jadi kita pakai 1.1 untuk default gateway-nya. Dan ini udah sesuai karena ini memakai /24 yaitu 255.255.255.0. Setelah itu kita lihat selanjutnya IP-nya. Lalu
hubungkan router dengan router, yaitu memakai IP 192.168.10.1 dan 192.168.10.2 untuk router 2. Oke, di sini router 7 dengan router 8 dihubungkan dengan SE30 dan SE20. Berarti kita pilih SE20, yaitu on 192.168.10.1. Ini untuk router ini untuk IP untuk router 7 yang menghubungkan dengan router 7 dan router 8. Ini sudah sesuai. Oke. Ini 192. Ini juga di SE02 kita masukkan IP yaitu 192.168.10.2. Lalu ini udah langsung. Nah, setelah itu kita hubungkan router 8 ini dengan router 9 dengan IP 192.168.20.1 dan router 9-nya 192.168.20.2. Oke, langsung kita taruh flash Ethernet. Kita lihat dulu ini. Ini SE30 dan SE20. Berarti kita taruh di sini SE30. Kita on kan. Kita taruh IP 192.168.20.1. Di sini SE20 kita taruh. Kita on kan. Lalu kita taruh IP seperti ketentuan, yaitu 192.168.20.2. Setelah ini udah, bentar. Oh, ternyata ini salah. Ini harusnya SE30. Ini salah. Nah, karena kalau udah terhubung itu akan hijau. Jadi tadi salah, ternyata ini yang terhubung dengan router 8 SE30. Saya salah masukin. Lalu selanjutnya, taruh default gateway untuk PC-nya pada router 9 ini. Default gateway-nya yaitu 192.168.3.1. Oke. Kita taruh di flash Ethernet 00. Karena flash Ethernet 00 yang menghubungkan dengan PC 6 ini. Kita on-kan. Kita taruh 192.168.3.1. Setelah itu, kita hubungkan router 9 ini dengan router 12. Yang dimana IP-nya yaitu 192.168.71 dan 192.168.72. Oke. Kita lihat ini SE berapa. Yang menghubungkan itu SE30 dan SE20. Berarti kita taruh IP 71 di SE20. Kita on kan 192.168.70.1. Kita taruh juga di SE20 ini 70.2-nya. On kan 192.168.70.2. Oke. Udah terhubung, udah hijau, berarti terhubung. Lalu kita taruh default gateway-nya untuk PC di sini. Default gateway sesuai ketentuannya yaitu 192.168.4.0. Berarti di routernya kita taruh 4.1. Tadi seperti tadi FH00. Lalu 192.168.4.1. Oh iya, hal yang paling penting yaitu port statusnya harus nyala ya teman-teman. Ini udah hijau berarti udah terhubung. Lalu lanjut kita ke router 11. Di router 11 kita hubungkan dulu dengan router 12 ini. Dengan IP
40.1 dan 40.2. Oh, berarti di sini dulu SE30-nya on kan, taruh 192.168.40.1. Oke, udah. Berarti kita taruh di SE20 IP-nya untuk menghubungkan dengan router yang router 12, yaitu 192.168.40.2. 192.168.40.2. Ini udah hijau, udah terhubung berarti. Lalu kita hubungkan dengan router 8, yaitu ini SE60 dan ini SE60 juga. Untuk router 8 kita hubungkannya dengan IP yaitu 192.168.61.62. Oke. Di sini SE60-nya 62. Kita atur 192.168.60.2. Lalu kita atur di SE60 yang router 8 ini, kita taruh IP-nya 192.168.60.1. Ini juga udah terhubung. Lalu kita hubungkan dengan router 10 ini, dimana dia memakai SE3 dan juga SE3. Berarti SE3-nya kita isi dengan IP sesuai ketentuannya yaitu 30.2. Sudah, berarti ini juga di SE3-nya kita atur 192.168.30.1. Udah hijau, udah terhubung. Terakhir, kita hubungkan router 10 dengan router 7, dimana dia memakai SE2 juga. SE2-nya berarti kita isi yaitu 192.168.50.2. Kita on kan 192.168.50.2. Dan di sini 50.1-nya 192.168.50.1. Oke, semua router sudah terhubung. Ini juga jangan lupa untuk memasang gateway agar PC dapat terhubung dengan router. Kita lihat FE00 on dan net kayak berapa? 192.168.2.1. Berarti ini memakai IP 192.168.2.1. Oke, udah. Setelah ini semua, kita bisa naruh IP pada PC terlebih dahulu. Yaitu kita buka desktop, IP configuration. Karena ini PC-nya cuma satu, saya akan memakai static aja. Kalau PC-nya banyak, bisa memakai DHCP untuk mendapatkan IP lebih mudah dan tidak perlu mengatur satu-satu. Oke, kita langsung atur IP-nya 192.168.1.2. Mengapa 1.2? Karena 1.1-nya sudah dipakai untuk gateway di router, jadi tidak bisa terpakai lagi. Jadi kita langsung ke 1.2. Dan di file gateway-nya kita taruh IP router tadi 192.168.1.1. Oke, kalau udah terhubung, udah hijau ya, berarti udah ada IP-nya juga tadi. Kita atur juga yang ini desktop. Kita atur lagi 192.168.2.2. Berarti ini 192.168.2.1.
2.2.1. Ini udah punya IP di dua PC ini, bisa IP pada PC 6 dan PC 7. Lalu kita seperti tadi 3.1 192.168.3.2 192.168.3.1. Oke, terakhir ini PC 7 belum dapat IP, kita taruh IP seperti yang tadi caranya, 192.168.4.1.2. lalu 192.168.4.1. Oke, ini semua udah mendapatkan IP, dan setelah itu kita lanjutkan dengan apa? Routing. Routing kita menggunakan RIP sesuai ketentuan tugas. Caranya yaitu kita masuk di router masing-masing, kita ke CLI, lalu kita kalau udah router config ini, kita tulis yaitu router RIP. Mengapa kita tulis router RIP terlebih dahulu? Yaitu untuk masuk ke konfigurasi RIP sekaligus mengaktifkan RIP. Jadi kita tulis aja router RIP. Yang kedua, kita masuk tulis v2 atau bisa version 2. Mengapa kita tulis version 2? Yaitu memberi perintah kepada router untuk menggunakan RIP versi 2. Jadi kita tulis dulu v2 agar router menggunakan RIP versi 2. Setelah itu kita ketik dulu no auto summary. Nah, no auto summary untuk apa? Yaitu untuk penting mendukung subnet tanpa kelas. Perintah network masih menggunakan format jaringan kelas full. Jadi kita perlu mengetik no auto summary. Setelah itu kita ketik apa? Networknya dari routernya, yaitu 192.168.1.0. Ini adalah network yang terhubung ke PC. Kita enter. Oh, belum nulis networknya, salah. Network 192.168.1.0. Lalu kita tulis network yang menghubungkan router, yaitu 192.168.10.0 dan 50.0 10.0 dan 50.0. Ini adalah network dari router yang terhubung dengan router 7 ini. Setelah itu kita bisa exit. Lalu kita bisa ke router selanjutnya. 10.1. 50.1. Di router selanjutnya sama. Kita bisa ke CLI. Kita exit dulu. Untuk ke config, yaitu kita ketik router RIP. Lalu v2 no auto summary. Lalu kita ketik tadi network yang terhubung ke router 8 ini, yaitu network 192.168.10.0 lalu 10.0, 20.0 dan 60.0. 20.0 dan 60.0.
60.0. Lalu kita enter dan exit. 20.0 itu network dari router 8 ke router 9. Dan 60.0 adalah router 8 dan router 11. Selanjutnya kita ke router 9 ini. Sama seperti tadi, kita ke CLI. Kita enter. Kalau kayak gini, berarti kita harus enable dulu. Lalu config. Nah, kalau sudah config lagi baru seperti tadi. Router RIP v2 no auto summary. Nah, setelah no auto summary kita masukkan network seperti tadi, yaitu network 192.168.3.0. Ini yang terhubung ke PC. Lalu kita 20.0. Ini yang tadi terhubung ke router sebelahnya. Dan terakhir yaitu 40.0. Bukan 40 teman-teman, maaf. Yaitu 70.0. 70.0. Oke, udah. Kita exit. Setelah itu kita lanjut ke router 12. Sama, semuanya kita atur seperti tadi. Kita enter dulu. Enable konfigurasi terminal, bisa disingkat cont. Dan langsung router RIP v2 no auto summary. Lanjut ke networknya 192.168.70.0. Kita lihat apakah benar 70.0. Ya, benar. Lanjut ke ini 4 untuk yang ke PC. Dan 40 untuk yang ke router sebelahnya. Kita exit. Lanjut kita ke router 11. Kita cari lagi, kita enter enable config. Kita router RIP untuk masuk RIP. Kita masuk ke v2 no auto summary. Kita tulis networknya yaitu 192.168.40.0 yang menghubungkan router 11 dengan router 12 yaitu 40.0. Lalu ada 30.0 yang menghubungkan dengan router 10. Dan terakhir ada 50.0. Oke, exit. Yang terakhir router ini kita hubungkan seperti tadi. Enter enable config. Lanjut ke router RIP v2 no auto summary. Kita tulis networknya
192.168.2.0 adalah network untuk yang terhubung ke PC. Lanjut ke yang menghubungkan router 10 dengan router 7 yaitu 192.168 yaitu 50. Dan yang ini 60 untuk menghubungkan router 10 dengan router 11. 60. Salah teman-teman, maaf. Ternyata untuk menghubungkan router 11 dan 12 yaitu 30. Kita exit. Setelah itu semua, kita coba ping apakah berhasil routingnya. Kita coba satu-satu dari PC 4 ke PC 7 contohnya. Kalau mungkin ini masih nge-lag, nah kita klik 2 kali udah sukses, berarti udah bisa routingnya menggunakan routing RIP. Kita coba ke PC 6. Ini juga udah sukses, berarti udah bisa. Coba kita PC 4 ke PC 5. Ini juga udah bisa. Berarti semuanya udah bisa teman-teman. Berarti kita berhasil. Kita coba ke router, antar router. Antar router juga udah terhubung. Kita coba router 7 ke 12. Ini juga udah sukses teman-teman. Berarti semuanya, semua yang tadi kita lakukan udah berhasil. Dan gak ada yang gagal. Mungkin cukup sekian dari penjelasan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya izin pamit, saya Rahmat Agung 124240052 dengan kelas DMJK SIC pamit izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.